Benarkah pemberian amnesti kepada Hasto Kristianto dan Tom Lembong yang diberikan abolisi syarat muatan politik untuk merangkul kekuatan-kekuatan di luar pemerintahan? Kita akan bahas bersama anggota Komisi 3 DPR RI, fraksi PKB Hasbela Ilyas, pengacara Hasto Kristianto Magdir Ismail, dan Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia Julius Ibrani. Selamat malam Bapak-Bapak. Malam, Priska. Yang bajunya paling cerah warnanya sekaligus warna mukanya paling cerah juga ya, raut mukanya paling cerah. Aduh, Pak Magdir Ismail. Tapi lihat sekarang ini dari tim sebenarnya tahu atau tidak sih akan adanya amnesti untuk Pak Hasto? Kapan dikasih tahunya? Saya itu tidak tahu ya. Sampai akhirnya? Sampai kapan? Tadi malam ketika dihubungi oleh teman-teman wartawan mengenai amnesti itu. Saya pikir tadinya kita kan memang sudah bersiap untuk banding. Ya. Kita juga bersiap sampai akhir ya, dalam arti bahwa seluruh proses hukum ini kalau andai kata KPK melaksanakannya, mulai mereka banding, kita akan banding, mereka kasasi, kita akan kasasi, bahkan kami pun akan bersiap diri untuk PK gitu loh. Ya, karena terus terang dari sisi hukum ya, tidak ada bukti yang cukup untuk menyatakan Pak Hasto ini bersalah. Ya. Paling tidak hakim sudah mengakui ya, kalau hakim sudah mengakui bahwa obstruction of justice itu tidak terbukti. Akan tetapi yang dianggap terbukti oleh hakim itu adalah mengenai suap. Ya, itu kalau kami sampaikan itu adalah otak-atik Gatuk mengenai uang 400 juta. Uang 400 juta ini kata Hasto tadi ada 600, ya, 200 untuk penghijauan. Nah, kemudian ada satu komunikasi antara Doni dan Saiful. Dia bilang tadi ada 400 dari Pak Hasto. Nah, dan long story short, ini kan sudah akhirnya diputuskan oleh Presiden memberikan amnesti untuk Pak Hasto. Kepresnya udah turun? Saya belum tahu, belum terima kami belum terima sampai jam 6 tadi kami belum menerima itu. Saya tidak tahu apakah teman-teman tim lain sudah menerimanya atau belum. Ya, karena berarti Pak Hasto masih belum bisa keluar ya sampai sekarang? Belum bisa keluar sampai jam 5 tadi belum bisa keluar. Karena dia masih ada di KPK. Jadi teman-teman itu sekarang menunggu di KPK untuk menunggu apakah Kepres itu juga disampaikan pada malam ini atau pada sore hari tadi kepada pimpinan KPK sehingga bisa dieksekusi. Nah, kalau Kepresnya kita tunggu, Bung Julius, ini kan mau tidak mau jadinya keputusan politik karena mengeluarkannya Presiden meskipun terhadap putusan hukum atas Hasto Kristianto maupun Tom Lembong. Apakah ini akan jadi presiden untuk kedepannya kasus hukum kita dijalanin dulu sampai akhir? Ada yang dinilai tidak beres atau ada yang dinilai politis baru di akhirnya diintercept dengan amnesti abolisi. Nah, itu yang perlu kita perhatikan di situ, Friska. Saya ada 2 catatan. Pertama, yang namanya grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi itu memang kewenangan politik eksekutif dalam merespon hasil atau produk kekuasaan yudikatif itu dulu. Nah, yang belum terlihat tergambarkan di depan masyarakat adalah indikator atau pertimbangan dari pengambilan kebijakan politik berupa amnesti ini apa? Yang kami dengar adalah integrasi politik. Itu penting. Tetapi jangan lupa catatan yang kedua adalah di balik integrasi politik ini ada proses hukum, criminal justice system yang menyangkut pemberantasan korupsi, yang menyangkut keadilan, dan saat ini itu belum clear. Sehingga kalau ini kemudian jadi rujukan, kemudian jadi presiden, saya pikir ini jadi presiden yang negatif, yang buruk kemana-mana. Bukan hanya ke dalam pemberantasan korupsi, karena the game still play on, dia belum selesai, gitu ya. Dari pihak kuasa hukum saya yakin sekali beberapa peristiwa awal, pemeriksaan awal, hukum acara awal itu banyak yang dilanggar. Publik mau tahu beneran dilanggar atau tidak, itu belum selesai. Yang kedua, tadi indikator yang Bang Magdir sampaikan soal 400 juta, soal Harun Masiku, soal instruksi, ini sedang dalam pembelaan dan dalam pembuktian kami juga melihat tidak 100% beyond reasonable doubt. Artinya pembuktiannya tidak 100% meyakinkan, yang artinya perlu ada proses yang terus berlanjut sampai meyakinkan. Ini juga presiden buruk bagi publik ketika sedang berjalan, publik belum yakin atas putusan, tahu-tahu kemudian dia diintervensi. Nah, yang menarik adalah di sini belum terungkap apakah pertimbangan itu atas kekecewaan proses dan pertimbangan hakim yang tidak meyakinkan itu atau apa. Bagi kami publik
pemberantasan korupsi tidak boleh ditawar-tawar. Itu yang pertama. Keadilan bagi publik karena ini kasus korupsi juga tidak boleh ditawar. Ini edukasi bagi publik dan ini konstitusional. Nah ini yang harus dijawab sampai saat sampai ini. tuntas. Oke. Nah kalau dari Bung Hasbi bisa dijelaskan Pak Hasbi, pertimbangannya DPR akhirnya mengeluarkan amnesti dan abolisi apa? Apakah tadi kental dengan muatan politisnya karena mau tidak mau ini adalah produk politik? Begini Mbak, yang dilakukan oleh Presiden ini adalah hak konstitusi Presiden. Betul, ada masalah itu. Dengan koordinasi dengan DPR. Kita pertimbangan dari DPR. Dan saya rasa politik juga tidak murni politik. Kecuali proses hukumnya belum jalan. Toh ini sudah berjalan proses hukumnya. Dan Pak Hasto sudah divonis, tinggal menunggu langkah banding. Hukum berikutnya banding. Tidak ada masalah. Kita tidak bisa ya melihat hukum itu, oke, kita setuju dengan pemberantasan korupsi, kita setuju. Yang dari awal Pak Hasto itu janggal. Sangat janggal. Saya di DPR pada waktu itu, saya sering berapat dengan KPK, saya sering mengatakan, oke, pencegahan korupsi kita setuju. Sangat setuju. Penangkapan ini semua kita sangat setuju. Tapi untuk pencegahannya harus maksimal. Masa Pak Hasto ini sudah sekian lama, sudah sekian tahun baru ditangkap. Nah ini kalau dikatakan motif politik murni, saya tidak setuju. Karena prosesnya sudah berjalan. Kecuali prosesnya belum berjalan. Yang kedua, kita perlu juga Mbak. Negara ini udahlah nggak perlu kacau, rusuh ini. Ini menurut saya kebijakan presiden. Kebijakan presiden yang sangat bijaksana. Kenapa itu? Kita kalau di dalam agama saya, misalnya dalam Islam, kalau kita berdoa itu misalnya begini, Al-Halimul Karim. Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana dan pemurah. Dari sini kebijaksanaan presiden. Ya pemimpin kan tidak bisa kita 1 tambah 1 harus 2. Ya harus bijaksana. Dilihat latarnya juga dulu, ada apa? Dilihat apa. Kenapa ada kasus ini? Nah kalau dari pihak Pak Hasto, sebenarnya langkah hukum sebelum banding itu yang harusnya bandingnya sore ini betul ya Pak Magdir ya? Betul. Itu apa sebenarnya yang masih dirasa janggal? Kalau tadi kata Bung Julius kan dari awal juga hukum acaranya sering mungkin saya mencoba meneruskan apa yang disampaikan oleh Julius tadi. Ini saya nggak terlalu jauh mundurnya. Saya akan mulai dari Desember tahun 2024. Desember 2024 itu catatan kami. 14 Desember Mas Hasto itu dihubungi oleh orang, diminta mundur sebagai sekjen dalam waktu 1x24 jam. Orangnya adalah dari pihak mana? Ya udahlah. Mantan yang lama Mbak. yang kedua. Gak mungkin disebut sih sama Pak Magdir. Tapi kedua, orangnya tahu ya kira-kira. Kira-kira. Yang kedua, jangan sampai ada pemecatan. Kalau kedua hal ini tidak dilakukan oleh Pak Hasto, dia akan dapat masalah hukum, akan ditahan, akan ditangkap, dan seterusnya. Itu 14 Desember. 14 Desember itu? Ya. 16 Desember terjadi pemecatan. Oke. Ya. Kemudian pada hari yang sama, pelantikan pimpinan KPK dipercepat. Mestinya itu kan tanggal 20 Desember. Betul. Ya. Tetapi ini dipercepat. Nah, tanggal 18 Desember, laporan perkembangan penyidikan dibuat oleh para penyidik kepada pimpinan KPK. 17 sampai 20 Desember pimpinan KPK baru induksi di KPK. Nah, kemudian 20 Desember itu ada 2 hal yang terjadi. Pertama ada gelar perkara dan kemudian kedua ada serah terima jabatan. 23 Desember keluar sprindik, 2 sprindik. Langsung. Yang pertama 152 itu adalah obstruction of justice. Yang kedua baru menyusul itu mengenai suap. Oke. Nah, tanggal 24 Pak Hasto itu diumumkan sebagai Oke, tadi kan Pak Magdir menyebutkan timeline ya. Nah, timeline ini Bung Julius juga mencatat dan juga mengikuti kasus ini sejak awal. Apakah memang kasus ini kalau yang kita lihat saat ini berjalan dipolitiskan sejak awal? Kasus hukum yang dipolitiskan sejak awal. Tapi jawabnya nanti usai jeda di Sapa Indonesia Malam.
Padahal kita juga Masih di Sapa Indonesia Malam bersama dengan anggota Komisi 3 DPR fraksi PKB Hasbiala Ilyas, pengacara Hasto Kristianto Magdir Ismail, dan Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia Julius Ibrani. Saya ke Bung Julius dulu, tadi kita terputus. Jadi apakah sebenarnya jalannya kasus baik itu kasusnya Mas Hasto maupun Pak Tom Lembong sama-sama dipolitiskan sejak awal? Ya, jadi gini, kalau kita lihat timeline yang dibicarakan Bang Magdir, Mas Hasto juga sudah pernah cerita ke saya langsung. Timeline ini masuk ke dalam diskresi penegak hukum. Diskresi itu dalam konteks tata negara, dia adalah kewenangan politik kekuasaan eksekutif dalam penegakan hukum. Kita nggak bisa ngeles soal itu. Kenapa? PBAI punya banyak laporan ke KPK yang tidak disentuh, tidak dimulai sama sekali bahkan gitu. Tapi ini begitu cepat. Nah, tapi kami harus melihat, menilai ketika ini ada criminal justice system proses, maka kita harus ngecek due process of law, administrasinya seperti apa. Ya. Kami lihat kemarin, kami pantau dari dekat, administrasinya berantakan. Bahkan BAP lama diduplikasi untuk BAP yang sekarang. Dan hal-hal lain yang sudah kami ingatkan kepada KPK agar rapi. Ya. Tidak terulang peristiwa Prof. Edi Yaris. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, ini kan rangkaian yang bersamaan dengan Harun Masiku dan yang lain. Dan Harun juga belum tertangkap. Nah, kami katakan kenapa tidak diproses dulu, kenapa sekarang, kenapa begitu pergantian ketua satu hari selanjutnya langsung digas segala macam. Ini menimbulkan banyak pertanyaan yang kemudian nggak bisa dijawab selain daripada kewenangan politik. Oke, nah tapi kalau tadi Bung Julius jelaskan sejak awal ada hal yang politis sejak awal kasus ini. Dengan solusinya amnesti maupun abolisi untuk kasusnya Pak Tom dan amnesti untuk Mas Hasto, ini solusi yang tepat atau tidak? Tentu tidak. Jadi di tengah, menurut saya, di tengah kericuhan proses yang banyak kejanggalannya tadi, seluruh pihak baik Mas Hasto, tim lawyer, KPK dan yang lain, ini harus membuat clear di dalam proses peradilan dan diakhiri dengan putusan yang tadi 100% beyond reasonable doubt, tidak boleh ada pertimbangan yang janggal seperti putusan sekarang ini. Pembuktiannya hukum mestinya. Pembuktiannya hukum, koridornya hukum. Tapi kami memahami situasi begini, Friska. Ketika ada proses politisasi, maka exit clause-nya adalah proses politik, dan itu kami memahami. Makanya kami katakan jangan pernah intervensi proses penegakan hukum dengan politik kalau tidak mau diintervensi di ujung juga dengan politik. Itu kami ingatkan terus begitu. Karena pasti dari awal dan exit clause-nya juga akan politik kalau sejak awal itu sudah politik. Meskipun kami juga adalah penerima manfaat keputusan politik, gerasi Eva Bande, gerasi Mary Jane dan segala macam. Dan itu memang hak prerogatif yang dalam konteks politik seorang presiden, kekuasaan eksekutif. Betul. Nah, kalau dari Pak Hasbi, sebenarnya apakah dengan kasus ini kinerja penegak hukum juga bisa dievaluasi? Karena di ujungnya harus diintersep oleh keputusannya presiden. Oh tidak, kinerja penegak hukum sudah bagus menurut saya. Kenapa bisa? Karena ini bukan hanya Mas Hasto dan Tom Lembong aja, ada sekian banyak, ada 1000 orang lebih. Jadi kita jangan hanya terfokus dengan Mas Hasto dan Tom Lembong. Tapi dua nama ini kan dua nama politik yang besar dalam momentum ini. Karena dua nama ini syarat dengan politik, yang satu Mas Hasto kebetulan sekjen PDI, yang satu lagi pendukung calon presiden yang lalu yang saya dukung dulu. Iya ya, satu kubu waktu itu. Jadi kelihatan muatan politiknya seakan-akan masyarakat ini menganggap ini motif politik, padahal hukumnya juga sudah dijalankan, jadi tidak murni menurut kami politik itu. Nah, tapi andai kata ini kan kebijakan presiden yang baru, yang presiden yang menginginkan bahwa kearifan presiden Pak Prabowo, maksud Pak Prabowo, udahlah kita hari ini kita kembali, kita menyatu di NKRI, yang satu mungkin Tom Lembong lebih dekat ke kanan, yang satu lebih dekat ke kiri. Udahlah kita nyatu, sekarang kita bangun negara bareng-bareng kan seperti itu. Oke. Nah, tapi saya setuju bagian presiden memiliki kewenangan mutlak eksekutif di konstitusi lalu mengambil kebijaksanaan terhadap proses hukum yang banyak janggalnya dan segala macam. Tapi ada yang nyangkut di situ. Apa yang nyangkut? Yang nyangkut tadi, apakah ini kasus korupsi atau bukan? Sementara sedang berproses lalu diintervensi. Yang kedua, apakah bersalah atau tidak? Sementara putusan dianggap bersalah. Padahal Bang Magdir tadi cerita, proses pembuktiannya lemah dan yakin betul bahwa Mas Hasto tidak bersalah. Publik ini bingung, perbuatan seperti ini kemudian ke depan tetap dianggap bersalah korupsi
atau tidak. Nah, Jadi ini yang masih lebih penting. ngegantung soalnya prosesnya. Ada dua kata kunci yang Oke. penting. Yang satu keadilan, yang kedua adalah kepentingan publik dalam kasus ini. Ini perlu clearance gitu loh. Oke, jadi harus clear Kuhap dulu yang baru keadilan. nanti akan mengklirkan semua ini. Itu dia. Dampaknya Keadilan dampaknya dan akan kesana, kepentingan publik itu. Nah, kalau dari Bang Magdir sekarang dari Saya sini Mas kira Hasto? begini, ini bagi kami ya, keputusan yang diambil oleh Presiden ini kami harus terima itu. Oke. Sebagai sesuatu yang baik untuk kita ke depan. Menurut hemat saya, menurut kami dalam diskusi dengan teman-teman, memang apa yang terjadi ya, kalau boleh jujur, 10 tahun terakhir ini kita ini kan terbelah. Ya, Ya. antara yang suka dengan yang tidak suka. Nah, harapan kita kan tentu saja ini adalah satu bentuk apa ya, dari kegiatan ke depan itu kita bersatu. Kita bersekutu kembali untuk membangun negeri ini. Bukan dijadikan sate, ya. Bukan persatuan, tetapi persatuan yang harus kita lakukan ke depan. Nah, kenapa? Karena terus terang melihat situasi kita sekarang ini, kalau kita tidak menyatukan seluruh elemen bangsa untuk membangun bangsa ini, kita akan gontok-gontokkan terus dan tidak akan pernah berhenti. Mari kita pikirkan ya. Bahwa Pilpres itu sudah selesai. Perselisihan politik kita itu Tapi sudah bersatu selesai. bukan berarti harus di dalam pemerintahan dong. Iya, bisa di dalam, bisa juga Berarti tidak, bisa iya. menjadi pengawas. Bisa iya. Bisa melakukan pengawasan yang baik. Nah, untuk itu saya kira saya dan teman-teman ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak pemerintah, terutama kepada Presiden dan juga kepada DPR. Yang sudah berani mengambil dan menggunakan kewenangan konstitusional ini untuk kepentingan bangsa ini ke depan. Ya. Tapi yang jelas evaluasinya ke depan adalah? Harus kita evaluasi terutama begini. Mengenai perkara-perkara tertentu. Ini yang saya itu termasuk merasakan. Bagaimana kita di zaman Orde Baru. Ya, lawan politik itu akan selalu diberikan cap sebagai supersip. Melakukan perbuatan supersip. Nah, sekarang kecenderungan untuk menjadikan lawan politik atau orang yang pernah bersekutu kemudian berpisah jalan, ya, itu adalah koruptor. Nah, ini yang harus kita hindari ke depan ini. Jangan sampai jadi sandera politik. Jangan sampai jadi yang kami pikirkan misalnya, mari kita jadikan hukum itu sebagai panglima dan juga sebagai mercusuar ke depan untuk kepentingan bangsa ini. Oke, dan akhirnya itu harus tidak boleh menegasikan keadilan dan kepentingan publik tadi ya, seperti yang disampaikan oleh Bung Julius. Bukan hanya keadilan, tetapi kepastian hukum itu dan yang sangat kepastian penting. hukum. Singkat saja, Bung Julius. Kalau bagian itu kami setuju, kebijaksanaan Presiden, kebijakan mengambil keputusan politik untuk gerasi, bahkan kami dukung Presiden mendorong Jaksa Agung, Kapolri mengeluarkan SKP 2 dalam setiap penuntutan dan segala macam. Iya, tapi tadi kata kunci evaluasi, apakah penegakan hukum ini ada yang salah atau tidak demi jadi acuan dan presiden yang baik ke depan. Jadi supaya nggak ada evaluasi korban ini lagi. jangan ada korban, jadi ada sandera politik menggunakan hukum. Terima kasih Bung Magdir, terima kasih Pak Hasbi, terima kasih juga Bung Julius.